Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan mahasiswa, karena pada hari ini kita masih sehat, namun tetap dilakukan agar bisa menjadi teladan atau mengajari anak-anak kita di Nawadhammaseka bagaimana menghormati jasa-jasa seorang ibu. Jadi kami dari yayasan mengapresiasi kegiatan ini dan juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meta yang sudah hadir di sini untuk mendukung kegiatan ini. Meski sederhana, mudah-mudahan ini membekas di hati seorang ibu, kemudian membekas di hati seorang anak terhadap kasih sayang seorang ibu gitu. Jadi intinya hari ibu itu bukan satu hari aja, tapi untuk mengucapkan kasih sayang ke ibu itu setiap hari. Tapi kita buat satu momen bagaimana satu hari itu kita buat acara untuk mengingatkan jasa-jasa seorang ibu terhadap anaknya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasi. Kemudian terima kasih kepada guru-guru yang sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kemudian kami himbau juga kepada Bapak Ibu atau ibu-ibu yang di sini tetap semangat memberi dorongan kepada anak-anak yang sekolah di Nawadhammaseka. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
majelis guru, juga guru pembina. Yang saya hormati ibu-ibu, ya, orang tua siswa TK Nawada Maseka Arya, serta anak-anakku, ya, TK Nawada Maseka yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya adalah kita sama-sama mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasiswa dengan sesami. Namo Sangya Budaya, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasiswa, karena pada pagi hari ini kita semuanya diberkahi dengan sehat, panjang umur, bahagia, saya yakin yang hadir di sini ibu-ibu semuanya dalam kondisi sehat. Karena kalau tidak sehat nggak bisa sama sekali. Sehat lahir dan batin. Karena kami juga mengaturkan terima kasih yang sebenarnya apresiasi kepada pengelola Nawada Maseka dari Yayasan Arya Marga yang sudah tidak henti-hentinya semangatnya untuk memajukan generasi yang ada di Pulau Bangka ini. Baik Bapak Ibu, ya, adik-adik semuanya masih tetap semangat? Coba ya, ayo semangatnya ya. Saya bilang semangat lagi, pagi. Siswa-siswi Nawada Maseka, yes, oke, gitu ya, oke. Coba semuanya ya, semangat, boleh berdiri. Adik-adik berdiri. Mulai ya, semangat pagi. Siswa-siswi Nawada Maseka, yes, oke. Gimana? Semangat pagi. Siswa-siswi Nawada Maseka, yes, oke. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Seperti biasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka berpantun untuk membuka acara itu harus kita biasakan di bumi manapun. Jadi kalau mau berpantun dulu ya adik-adik ya, supaya adik jadi generasi juga membuat pantun ya. Lari pagi di hari Minggu, singgah ke Pelabuhan, lihat dermaga, mari berbakti pada Ibu supaya kita hidup damai dan berbahagia. Masih ada satu lagi tapi disimpan untuk penutup ya. Nah, Ibu yang kami hormati, hari ini hari yang spesial buat kita semua. Dan Nawada Maseka ini punya perdana untuk mengadakan peringatan Hari Ibu. Ini momen yang spesial buat Ibu. Hari ini Ibu sebagai ratu. Jadi adik-adik harus menganggap ibu kita sebagai dewa. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, kenapa kita harus adakan peringatan hari itu? Kenapa? Karena tahun sampai 6 tahun masa emas bagi anak-anak kita. Masa emas itu apa, Bu? Untuk berlatih, menjaga karakter, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai luhur ke anak-anak kita. Sadar, sila, bakti, sadar keyakinan. Sejak dini usia 3 sampai 6 tahun ini kita ajari anak kita temukan keyakinannya, ya, dengan berbaktian, dengan baca parita. Sekolah Nawada Maseka ini sekolah TK secara umum yang berciri khas keagamaan, sama seperti di sekolah madrasah di bawah Kementerian Agama. Kita memiliki ciri khas yang unggul. Bakti dan sila harus menjadi ciri khas dari anak-anak kita. Siswa-siswa kita yang lulus dari sini paling tidak minimal ini 3 bisa kita, walaupun itu belum maksimal, bisa menaikkan. Adik-adik sudah mulai yakin dengan budaya guru agung kita, dengan menghormat, dengan berbaca parita,
Dengan ikut kebaktian hari Ibu di Nawada Basika ada belajar bagaimana cara membaca parita, melaksanakan kebaktian, itu menumbuhkan sadar keyakinan kepada Tuhan kita, kepada Tuhan, kepada para Buddha pada satu masa. Sila, adik-adik di sini dilatih dari guru-guru pembina bagaimana memiliki sila yang baik, berbicara sopan santun, hormat pada ibunya, sopan santun, ngomong yang baik-baik dengan kawannya, bagaimana berkawan, bergaul dengan kawan, tidak saling mencubit, itu mengajarin sila, bagaimana berbuat baik. Dilatih hal-hal yang positif seperti ini, menggunakan keterampilan, itu juga hal yang positif yang dikembangkan. Dan yang ketiga tadi bakti. Bakti kalau kita hanya bicarakan adik-adik yang juga pada orang tua, itu hanya sekilas hal. Tetapi dengan praktek secara langsung, 1 tahun sekali diadakan momen perayaan Hari Ibu, peringatan Hari Ibu, akan tumbuh rasa syukur bakti anak-anak kita ke orang tua. Dan Hari Ibu di sini tidak hanya untuk anak-anak kita, Ibu. Di sini ibu-ibu yang masih punya orang tua, yang ibunya masih ada, masih hidup, juga mengingatkan kita kembali. Oh iya, dulu orang tua saya, ibu saya melahirkan, perjuangannya luar biasa menghidupi saya, sampai saya sudah sebesar ini, sampai saya sudah menjadi orang tua juga. Ya. Dengan golek sagu, dengan perjuangan luar biasa orang tua kita, supaya kita bisa bahagia. Kita bisa merasakan bagaimana perjuangan kita, pengorbanan kita. Apalagi ibu-ibu yang sudah punya anak semua. Waktu mulai mengandung adik-adik, ya, mengandung 9 bulan 10 hari, itu bukan hal yang mudah. Ya, perjuangan seorang ibu luar biasa. Mau makan gak enak, apalagi kalau waktunya lama ya. Makan apapun pun tak enak. Ya, waktu saya anak pertama hamil, gak bisa makan apapun. Itu gak dibuat Tuhan, memang terjadi seperti itu. Luar biasa perjuangan itu sampai 4 bulan saya gak bisa makan. Waktu mau melahirkan, ya, mau melahirkan juga taruhan nyawa, baik melahirkan normal maupun sesar, itu juga nyawa taruhannya. Dan ibu sudah merasakan itu, betapa luar biasanya perjuangan seorang ibu. Setelah melahirkan, walaupun masih dalam kondisi sakit, harus menyusui anaknya. Adik-adik tahu, adik-adik tahu air susu yang kita minum, ya, air susu yang kita minum waktu bayi dari ibu kita itu dari darah ibu, ya. Jadi darah ibu ada mengalir juga dalam diri kita. Jadi kita harus berbakti pada orang tua kita, harus sayang dengan orang tua kita. Ini juga mengingatkan kita kepada orang tua kita supaya kita tetap menyayangi orang tua kita walaupun sudah lansia. Mungkin kita sama merawat bayi-bayi, kita tetap sabar merawat orang tua kita. Maka menumbuhkan bakti ini merupakan salah satu cara untuk membentuk karakter anak sejak dini. Kalau dari kecil kita sudah mulai tumbuhkan rasa bakti ke orang tua, kita berharap nanti setelah menginjak dewasa, ya remaja, udah mulai kecil, tetap ingat anak saja seorang ibu. Ya. Adik-adik tahu pisang malin Bunda? Tahu. Pernah diceritakan ibu gurunya pisang malin Bunda? Ibu gurunya yang tahu pisang malin Bunda. Karena bisa diceritakan ya Bu ya, pisang malin Bunda juga ada kisah-kisah yang cerita-cerita rakyat yang lain yang memang bisa menunjukkan inspirasi. Secara singkat, pisang dari malin Bunda itu waktu kecil dirawat ibunya. Tetapi setelah besar, malin Bunda pergi merantau. Dia menjadi orang yang kaya, sukses. Nah, ketika itu dia sudah menjadi sukses, dia lupa dengan ibunya yang masih miskin. Udah jalan sudah pakai tongkat, ketika lihat ibunya dia nggak mengakui kalau itu ibunya. Nah, singkat cerita adik-adik, nah karena dia durhaka pada ibunya, maka malin Bunda mendapat hukuman. Nah, saat ibu mengucapkan batu anak yang durhaka, Tuhan akan mengutuk menjadi batu. Akhirnya malin
kalian pun sudah menjadi batu. Begitu dahsyatnya doa seorang ibu. Begitu dahsyatnya doa seorang ibu. Makanya ibu juga harus hati-hati dalam ngomong ya, nggak boleh sembarangan loh. Doa ibu itu luar biasa loh kekuatannya. Sejongkok apapun hati kita, sekesal apapun hati kita, jangan pernah menyisakan kata-kata yang kasar, apalagi mengucapkan doa yang jelek. Misalnya kita kesal banget dengan anak kita, disuruh bantuin melawan, bahkan mungkin berkata kasar ke kita. Kamu ya nak ya, sudah dari kecil saya rawat, saya tiap hari ibaratnya nggak makan apa harus mulai karet. Diminta tolongnya aja nggak mau, jadi apa kalau mau jadi misalnya kita menyampaikan jadi anak yang nggak sukses atau jadi apa gitu ya, terus malah doa yang tidak gitu. Kayak ini berat kan perjuangan itu ya. Selain merawat dengan penuh kasih sayang, kadang anak kita juga melawan gitu ya. Tapi hati seorang ibu tiada batasnya kasih sayangnya. Makanya dalam Karya Natasuta itu disebutkan seperti seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya, maka cinta kasih itu dikembangkan tanpa batas. Semarah apapun orang tua, apalagi hati seorang ibu, dia tetap menyayangi anaknya. Ketika anaknya merantau, tetap kepikiran anak saya makan nggak ya. Bahkan ketika di rumah ada ikan asin satu disisakan untuk anaknya. Pulang sekolah dari anak saya bisa makan, saya makan dengan garam aja. Hati seorang ibu. Ya. Makanya ada lagunya tuh adik-adik. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Kasih ibu sepanjang masa, ya nak ya. Maka kita harus sayang ke ibu kita. Ada pepatah kasih anak sepanjang jalan, tapi kasih ibu sepanjang masa, tak ada batasnya sampai kapanpun. Ya. Bahkan sebagai wujud bakti anak ke orang tua, makanya kita harus tetap bakti dan menghormat pada orang tua kita. Ya adik-adik ya. Inilah sebenarnya yang penting ya, yang ada pada hari ini. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Jadi tidak hanya nanti ada prosesi mencuci kaki ibu. Ya. Adik-adik nanti belajar mencuci kaki ibu ya. Belum pernah selama ini kan mencuci kaki ibu. Ini biasa dari bayi kecil memandikan kita. Adik-adik yang mandikan siapa? Yang akan makan siapa? Yang mandikan? Ya, dari pagi kita bangun pagi, nyiapin sarapan, ya kan, mandiin adik-adik semuanya, pakai baju, ya kan, itu kasih sayang ibu ke adik-adik semuanya. Nanti adik-adik belajar nyuci kaki ibu, ya. Nah, sebagai rasa terima kasih ibu kita sudah menyayangi kita. Saya juga berharap ya nanti dari SMP-nya diadakan program, kalau nggak sempat ini nggak apa-apa, entah di hari Meta atau tahun baru atau pas hari ibu, adakan acara bersama untuk muda-mudi sujud bakti pada orang tua. Tidak harus mencuci kaki ibu, karena kan ramai. Kalau ini anak TK bisa mencuci kaki ibu ya, karena nggak banyak. Kalau ramai kan ada 80 kan mencuci kaki ibu repot nanti. Saya nggak cukup ya waktunya ya. Nah, nanti cukup sujud bakti aja dibacakan renungan. Jadi di sini supaya anak-anak kita yang sudah mulai menginjak remaja itu kembali menyadari jasa pengorbanan ibu ini tanpa batas. Karena selama ini ya anak-anak kita apalagi perkembangan zaman semakin canggih teknologi, sudah mulai pandai HP, saya nggak mendengarkan yang diomongkan HP ini. Kadang dimintain tolong, nah itu minyak goreng habis, tolong belikan ke kedai sebelah. Ya mah nanti masih HP. Boro-boro pas anaknya capek dipicitin ya, mintain tolong.
Bagi adik-adik nanti yang mungkin selama setahun ini banyak membantah orang tua, mulai ada introspeksi diri. Disitulah kita mohon maaf, mohon ampun ke orang tua kita. Bisa nanti bapak ibunya tidak harus ibu aja pas hari Natal tahun baru. Jadi bapak ibunya hadir, nah kita sama-sama sujud bagi kepada orang tua. Nah itu juga salah satu untuk apa ya, mengurangi karma buruk kita. Makanya ada pepatah surga di telapak kaki ibu. Ya, karena itu tadi perjuangan ibu itu luar biasa. Kalau tanpa ibu kita tidak ada di dunia ini. Ibu juga tanpa ibu minta orang tua kita yang melahirkan. Karena saya bisa berada di situ. Mulai hari ini kita harus tumbuhkan bakti pada orang tua sejak usia ini, usia remaja, ya, dan ke dewasa. Semoga dengan pikiran positif ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter, berbakti dan berhidup. Bisa juga Nawada Maseka selain dari ibu, hari ibu, ya, untuk mengingat jasa guru. 17 Agustus untuk mengingat jasa pahlawan ini bisa, walaupun sederhana aja kita adakan. Paling tidak 3 momen penting: hari ibu, hari guru, hari 17 Agustus. Kita tanamkan rasa syukur anak kepada orang tua, kepada guru, kepada orang tua. Itu yang kami sampaikan. Dan ibu akhiri dengan mantun ya, dari gaji mantun penutup ya. Naik perahu sampai di pelabuhan, kena air pasang. Dan jangan lupakan jasa seorang ibu. Rawatlah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oke, tepukan buat kita. Ini yang dapat kami sampaikan, Ibu. Nanti ada momen yang penting, prosesi mencuci kaki ibu. Adik-adik nanti mencuci kaki ibu, setelah mencuci kaki ibu selesai, nanti bersujud kepada ibu supaya mendapatkan doa restu dari ibu. Adik-adik menjadi anak yang sehat, selalu bahagia, dan apa yang dicita-citakan tercapai. Ya nak ya. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu kita yang hari ini hadir, ibu-ibu yang luar biasa yang sudah berjuang untuk anak-anaknya. Semoga anak-anak kita juga sukses masa depannya dan kita semuanya diberkahi sehat, bahagia, dan panjang umur. Dan saja santa bola untuk sekitar, semoga semua makhluk hidup berbahagia.